Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang jaminan kebendaan. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian jaminan kebendaan, yang kedua jenis-jenis jaminan kebendaan, dan yang ketiga adalah hukum yang mengatur tentang jaminan kebendaan. Sebelum kita masuk ke pengertian jaminan kebendaan, kalian udah tahu belum apa sih hukum jaminan itu? Jadi, hukum jaminan adalah suatu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara penjamin atau debitur dan penerima atau kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit tertentu dengan jaminan benda tertentu. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah suatu bentuk perlindungan atau tanggungan atas suatu kewajiban yang dijamin dengan menggunakan aset atau properti sebagai jaminan. Dalam hal ini, kebendaan merujuk pada harta atau aset yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau barang berharga lainnya. Jaminan kebendaan umumnya digunakan dalam transaksi keuangan, seperti pinjaman atau kredit untuk memberikan keamanan kepada pemberi pinjaman. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis jaminan kebendaan. Nah, jenis-jenis jaminan kebendaan ini itu ada 4 macam. Yang pertama ada hipotek, yang kedua ada gadai, yang ketiga ada jaminan fidusia, dan yang keempat ada jaminan hak tanggungan. Yang pertama yaitu hipotek. Hipotek adalah jaminan kebendaan yang biasanya digunakan untuk pinjaman properti, seperti rumah atau tanah. Pemberi pinjaman memiliki hak atas properti jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Yang kedua yaitu gadai. Gadai adalah jaminan yang melibatkan pemberian barang bergerak sebagai jaminan, seperti kendaraan atau peralatan. Jika peminjam gagal membayar, pemberi pinjaman dapat menjual barang tersebut untuk mendapatkan kembali dana yang dipinjamkan. Yang ketiga yaitu jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah pemberi pinjaman memegang kepemilikan atas aset tertentu, biasanya berupa barang bergerak, hingga peminjam melunasi kewajiban. Setelah pelunasan, kepemilikan dikembalikan kepada peminjam. Dan yang terakhir ada jaminan hak tanggungan. Jaminan hak tanggungan ini sering digunakan untuk proyek konstruksi atau properti. Hak tanggungan memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk menjual atau mengambil alih properti jika terjadi wanprestasi. Nah, wanprestasi di sini adalah tindakan di mana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Jadi, setiap jenis jaminan kebendaan itu memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tergantung pada jenis transaksi atau pinjaman yang dilakukan. Pembahasan yang terakhir yaitu hukum yang mengatur jaminan kebendaan. Hukum yang mengatur jaminan kebendaan di Indonesia ini terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 atau UU-HT dan juga dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Nah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ini tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau UU-HT. Undang-undang ini mencakup aturan-aturan terkait hipotek yang merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan. Selain UU-HT, terdapat juga beberapa peraturan dan undang-undang lain yang turut mengatur aspek-aspek terkait jaminan kebendaan seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mengatur tentang jaminan fidusia. Aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan jenis-jenis jaminan kebendaan bisa ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Jadi, sangat penting untuk selalu memeriksa undang-undang yang berlaku dan mendapatkan nasihat hukum yang berkompeten saat melibatkan transaksi atau perjanjian yang melibatkan jaminan kebendaan.
Sekian materi jaminan kebendaan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.